Romawi maju bu, punya imperium. Persia punya kekaisaran. Sampai sekarang kelihatan sistemnya dan sebagainya, maju. Tapi di Mekah ada apa? Romawi tidak, Persia jauh. Yang ada jahiliyah. Al-Quran diturunkan di mana? Di Mekah. Mekah itu ada umat. Umatnya disebut dulu dengan nama apa? Apa namanya? Jahiliyah. Ada jahlun, ada jahilun, ada jahiliyah, itu beda. Jahiliyah. Sampingnya ada Ar-Rum, Romawi. Di sini ada Furs, Persia. Romawi maju bu, punya imperium. Peninggalannya sebagian ada di sini. Saya sempat diizinkan Allah untuk belajar di Tripoli, Libya. Punya leptis magna dengan Subrata. Itu sepanjang laut Mediterania sampai ke Italia, sampai ke sana. Itu peradaban Romawi masih terlihat sampai sekarang. Bekas-bekasnya masih ada. Kolosiumnya, masuk saya ke sana. Saya masuk, saya pelajari, saya lihat. Bahkan mereka sudah punya sistem spa, salon spa gitu. Udah ada. Bikin, saya lihat semua. Ada pertarungan, tempat gladiator macam-macam, ada semua. Ya, kemudian sempat saya ke Turki, satu daerah itu kan memanjang Mediterania ke sana. Ada juga sebelah sana. Romawi udah punya peradaban. Persia punya kekaisaran. Sampai sekarang kelihatan sistemnya dan sebagainya, maju. Terutama ahli di bidang administratif. Ahli di bidang administratif. Makanya bahasa Arabnya menteri itu wazir. Wazir itu asalnya bahasa Persia. Dari Persia. Ya karena dulu mereka pakar di bidang administratif. Tapi di Mekah ada apa? Romawi tidak, Persia jauh. Yang ada jahiliyah. Jahlun itu bodoh. Jahilun orang bodoh. Bodoh di sini tidak harus melulu dipahami, nggak punya pengetahuan, belum tentu. Jahlun dalam bahasa Arab bisa juga diartikan tidak kenal pada nilai-nilai kebaikan. Umum, nggak kenal pada yang baik. Karena ilmu itu baik, maka lawan ilmu itu jahlun. Di semua yang tidak kenal pada kebaikan disebut jahlun sifatnya. Orangnya jahil. Kalau tak kenal pada akhlak, jahil juga. Tak kenal pada ilmu, jahil. Tak kenal pada Allah Tuhannya, jahil juga. Jahlun. Kalau digabungkan sifat perbuatan dan pelakunya, maka tambahkan tak di ujungnya, tengahi dengan ya nisbah. Maka berubah jadi jahiliyah. Maksudnya apa? Di tempat ini komplit semua orang bodoh ada di sini. Pencuri di sini semua. Begal, lengkap. Saya cuma ngasih tahu ya, pembegal sekarang mendingan cepet tobat deh. Ya. Nggak ada apa-apanya dengan yang jahiliyah. Jahiliyah itu kalau sudah membegal profesional, sekampung begal semua. Betul, namanya Gifar. Gifar itu kampung begal. Bahkan pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ketika tahu ada Nabi bawa petunjuk, datang ke Mekah, langsung tobat. Itu baru lihat Nabi, langsung kemudian bersyahadat. Senyumnya, auranya, kebaikannya. Ya Rasulullah ausini, Rasulullah berikan wasiat kepada aku pesan yang tegas. Kata Nabi, pulang dulu kamu ke Gifar, sabar dulu dakwah di sana. Tidak ya Rasulullah, aku nggak akan pulang sebelum aku ikrarkan syahadatku di depan orang-orang Mekah dekat Ka'bah ini. Kata Nabi, jangan dulu, kamu ini masih lemah, nanti kamu malah diintimidasi. Tidak ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang dia ke Ka'bah mengatakan, ya masyarakat Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hei semua orang Quraisy, saksikan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Apa yang kalian mau lakukan? Dipukulin. Jatuh pingsan. Sebelum dilanjutkan datang Ali bin Abi Thalib. Di riwayat lain mengatakan Hamzah ya bin Abdul Muttalib. Datang, jangan teruskan. Kenapa jangan diteruskan? Ini orang-orang Gifar. Dagangan kita semua lewat situ. Kalau tahu orang Gifar ini mati, semua dagangan kita nggak akan ada yang aman. Kalau gitu jangan teruskan. Ya, teruskan. Pulang kemudian ke Gifar. Dakwah di Gifar. Mantan begal dakwah. Begitu Nabi kemudian hijrah ke Madinah, menetap di sana, heboh Madinah. Dog digdug, suara kaki bergemuruh. Keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah datang ke Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Mantan begal, tobat. Begal paling profesional, tobat jadi da'i. Dan setelah itu banyak meriwayatkan hadis.
Masih ingat teman-teman, kalau bangun tidur baca doanya apa? Langsung aja, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Dua orang. Di Al-Bukhari nomor hadis 181 yang meriwayatkan dua orang. Satu Mu'adz bin Jabal, yang kedua Jundub bin Junadah. Kalau pengen dilengkapi, buka Abu Dawud nomor hadis 1367 yang meriwayatkan Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya tidak langsung berinteraksi dulu, duduk sebentar. Duduk dulu. Ini secara kesehatan bagus. Famasakha biyadihi min athari naumihi, maka beliau melihat tangan terbaiknya, tangan bersihnya untuk menghapus bekas kantuknya. Jadi jangan langsung baca doa, hilangkan dulu kantuknya. Ini baru bangun udah baca doa. Memang bangun 2:30, begitu sadar jam 5. Gitu. Baca. Baru baca doa. Ada semua. Nah, saya kembalikan yang ngejawabkan mantan begal untuk menunjukkan bahwa saya ini dulu mantan begal. Tempat saya kampung begal. Maka disebutkanlah nama daerahnya untuk mengingatkan orang-orang di masa depan. Ayo tobat balik. Ini perbuatan nggak bagus. Maka disebutkanlah dengan nama daerahnya, diambil kunyahnya. Kunyahnya Abu Dzar, asalnya dari Ghifar. Kalau ingin menunjuk daerah, tambahkan al di depannya, ujungnya i. Ana Abu Dzar al-Ghifari. Tambah al, ujungnya i. Sama dengan begini, maaf, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Yasin Al-Padangi, Imam Al-Bukhari, namanya bukan Al-Bukhari, namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim, kakek buyut Al-Mughirah, yang buyut Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Jongfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Karena dari Bukhara maka menyebut Al-Bukhari. Anda siapa misalnya? Anda Yono dari Darsan, Jogja, kembali ke Mekah, kenalkan, ana Yono al-Darsani al-Jogjai. Al-Imperiumi al-Qadimi misalnya. Nah, itu, ini tobat semua. Jadi, pezina, lengkap. Kalau bosan dengan istri bosan dengan suami, tukeran dengan tetangganya besoknya. Ini jahiliyah. Pemabuk, jangan tanya, maaf ya, pemabuk paling pemula sehari 5 kali. Yang sekarang nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Ini pemabuk paling pemula. Penipu, ulung, riba, komplit, ada semua. Makanya disebut jahiliyah. Nih, perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Indahnya Allah memberikan pelajaran pada kita. Al-Quran tidak diturunkan di Romawi. Supaya orang tidak berkata, pantas umatnya maju, ya Romawinya sudah maju. Al-Quran tidak diturunkan di Persia supaya orang tidak ngeles mengatakan, pantas hebat Al-Quran yang turun di Persia. Tapi Allah turunkan di sini. Dengan semua sifat keburukannya. Cuman dalam masa yang singkat. Kurang dari 23 tahun. Selesai semua. Bahkan sudah sampai ke seantara bumi disampaikan pesan-pesannya. Dari jahiliyah, tiba-tiba mereka berubah, bertransformasi menjadi khairu ummah. Jadi kalau Anda ingin cari orang jujur, maka yang paling jujur cuman ada di masyarakat ini. Kalau Anda ingin orang cari penyabar, yang paling sabar ada di sini. Kalau Anda cari orang tawadhu, yang paling rendah hati ada di sini. Kalau Anda cari orang dermawan, yang paling dermawan ada di sini. Abdurrahman bin Auf, orang paling kaya. Modalnya pakaian. Jadi orang paling kaya, dibimbing oleh Quran. Setelah kaya, kapak terbuat dari emas. Kapaknya aja emas. Bayangkan. Kapaknya emas. Pekerjaannya apa? Sepertiga penduduk Madinah dibebaskan utangnya oleh beliau. Sepertiga lagi diutangi, dimodali. Sepertiga lagi disantuni. Artinya semua orang Madinah dibantu semua. Itu baru satu orang. Muncul 12.000 sahabat Nabi. 38-nya panglima. Satu kekuatan panglimanya bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Khalid bin Walid. Khalid datang ke Persia. Udah takluk, kata Persianya pegang botol racun. Kata Khalid, sudah, apa itu? Kata Khalid, ini racun, kata Ratu Persia, ini racun paling dahsyat di sini, yang kalau diminum sedikit saja sudah kehilangan nyawa. Coba lihat, kata Khalid. Diambil. Ketawa Khalidnya. Tabassama dhahika. Bismillahi la yadurru biismi syai'a. Dengan nama Allah tidak akan ada yang memberikan madarat kecuali dengan izinnya. Diminum sampai habis. Begitu diminum, dibuang botolnya. Nggak ada apa-apanya. Apa komentar Ratu Persia pada saat ini? Riwayat benar, baca sejarah. Kata Ratu Persia, kalau ada jenderal seperti ini, sudah nggak akan bisa ditaklukkan dimanapun. Satu kekuatannya. Pelajar, oh udah, jangan dilihat.
Anda melihatnya Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, gali lagi, coba telusuri sejarahnya. Bagaimana pengetahuan beliau? Bukan cuma Quran hafal, ahli balaghah, ternyata pakar matematika juga. Buka tafsir Al-Jawahir karena Syekh Tantawi Jawahari. Lihat jilid terakhirnya. Di situ ada matematika Quran. Bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib menyelesaikan persoalan matematika dengan ayat Quran? Ada. Itu diikuti kemudian oleh orang-orang setelahnya. Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, ya, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina dan seterusnya. Itu bikin mereka. Sehingga banyak penemuan itu terinspirasi dari Al-Quran. Contoh, siapa penemu atom? Mana anak UGM? Mana UI? Mana anak kampus? Siapa yang ikut kimia di sini? Saya belajar dulu kimia. Ya, baca, dan saya senang kalau libur saya pergi ke toko buku, saya beli tuh buku-bukunya. Kalau saya ketemu anak kampus, saya tanya, Anda belajar apa? Saya jurusan ini Ustaz, ajarkan saya pelajaran Anda, saya ajarkan Anda apa yang Anda inginkan. Siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Anda salah baca. Penemu atom pada mulanya bukan John Dalton, penemu atom Jabir bin Hayyan. Pada mulanya. Jabir bin Hayyan menemukan atom saat meneliti besi. Dari mana meneliti besi? Saat membaca surah 57 Al-Hadid. Surah besi. Sampai di ayat 25, wa anzalnal hadid sampai ayat 26-nya. Dibaca, dilihat, penasaran. Kami turunkan besi dari langit. Ada besi turun dari langit. Meteor kan? Ada sebagian dari besi turun. Diambil bagian dari besi itu dibawa ke lab kecilnya di rumah, dianalisis sampai ditemukan turunan terkecilnya sampai ke atomnya. Karena itu sampai sekarang atom besi itu kan Fe rumusnya. F besar E kecil, ferum namanya. Ferum. Berapa nomor atomnya? 26. Setiap atom mesti punya isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya itu rata-rata 4. Isotopnya besi itu Fe 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Surah besi Fe Al-Hadid. Asalnya di situ. Sampai yang menemukan rumusan asal pesawat terbang Ibnu Firnas, ada semua. Sampai yang mengkonfirmasi dari mulai notasi syair jahiliyah. Itu punya notasi dulunya. Makanya orang belajar adab itu menemukan arud, di arud ada notasi. Apa notasinya? Bentuknya bahar namanya, ada 16. Ada tawilun lahudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanab kimin dzikru habibin wa manzili bisaqtili wa baida dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun 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 sauti safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali qataftuhu madwatin fi hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wal walad wali ya wailadi faqultu la tuwalwili fabayinu lu'lu ali qala tawhina kadzain wa dzul muqali kahatan kakailali tabuli. Ayo ulangi. Rajas ditemukan orang Islam setelahnya jadi ilmu, Pak. Rumusan tadi tarik jadi alfiyah, jadi nazam. Rumus yang sama rajas musdawaj. Yang tadi jadi alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarni wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjalli. Hafal 1002 bait, paham Anda pakar nahwu dan saraf. Jadi ilmu. Cuman saat Quran ditinggalkan, ini ditinggalkan, balik lagi ke notasi musik. C D F G A B C G A B C D F Is G D F Is G A B Cis D A B Cis D F Is Gis A F Is Gis A B Cis Dis E B Cis Dis E Fis Gis Ais B Fis Gis Ais B Cis Dis Ais Bis Dis Ais Bis Gis Ais Bis Cis judi itu situ. Nah itu. Ini cuma jadi ilmu tuh. Naik mereka, makanya syahidnya di Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena itu, kenapa kita mesti kembali ke Quran? Karena ini hidup kita ada di sini. Ada semuanya. Tiap hari kita cuma itu yang dibaca itu aja, Anas lagi, subuh sampai dengan Isya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Salah sih enggak, cuma kajiannya mana? Makanya dikabulkan oleh Allah, mimpi ketemu jin terus gitu. Nah, jadi ini bagian yang pertama untuk menunjukkan bagaimana kita mesti hidup bersama Al-Quran. Apa pentingnya Al-Quran?